Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Gimana kabar Ananda pagi ini? Ibu doakan mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Nah Ananda, sebelum kita masuk pada pembelajaran, silahkan Ananda mengisi kehadirannya melalui link di bawah ini. Oke, nah Ananda, sebelumnya Ibu tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Ananda agar selalu mematuhi protokoler kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas pada pelajaran 2, yaitunya KD 3.4, memahami makna diturunkannya kitab Allah kepada Rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Nah, Ananda, adapun tujuan kita belajar hari ini yaitunya yang pertama, agar Ananda dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, agar Ananda dapat menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rusulih wal kitabil ladzi nazzala ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalam ba'ida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ananda, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya dan yakin. Kemudian kitab juga berasal dari kata kataba yaktubu kitaban, yang artinya buku. Nah, beriman kepada kitab Allah itu artinya meyakini dengan hati bahwa Allah pernah menurunkan kitab Allah kepada Nabi dan Rasulnya, kemudian membenarkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Ananda, selain kitab-kitab Allah, Allah juga menurunkan suhuf kepada para Nabi dan Rasulnya. Nah, suhuf secara bahasa artinya lembaran. Nah, secara istilah, suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi firman Allah yang digunakan sebagai pedoman manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada 4 macam kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat secara bahasa artinya hukum. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Taurat diturunkan kira-kira pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani yang bertempat di Bukit Sinai dan diturunkan kepada kaum Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, adapun ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam kitab Taurat itu ada 10. Salah satunya yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam.
Nabi Daud merupakan rasul yang diutus Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, kitab Zabur diturunkan di daerah Yerusalem dalam bahasa Qibti. Adapun ajaran-ajaran pokok dalam kitab Zabur adalah pujian kepada kebesaran dan keagungan Allah serta aturan untuk memeluk agama tauhid. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan atau diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab tersebut diwahyukan pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem dalam bahasa Suryani. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakninya kaum Nasrani. Nah, adapun ajaran pokok dalam kitab Injil yaitunya perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan ada Rasul setelah Nabi Isa yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Kitab Al-Quran merupakan penyempurna kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para rasulnya. Kitab Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari secara berangsur-angsur di 2 tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran yaitu ada 5. Yang pertama tentang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Ananda, sekarang bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Caranya yaitu dengan meyakini kebenarannya, dan untuk Al-Quran kita harus wajib mengetahui isinya dan mengamalkannya. Nah, agar Ananda lebih mudah dalam menghafalkan nama kitab-kitab Allah, mari kita nyanyikan dengan nada lagu Kalau Kau Suka Hati. Kitab Zabur Nabi Daud Kipti. Kitab Zabur Nabi Daud Kipti. Kitab Zabur Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur Nabi Daud Kipti. Kitab Taurat Nabi Musa Ibrani. Kitab Taurat Nabi Musa Ibrani. Kitab Taurat Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat Nabi Musa Ibrani. Kitab Injil Nabi Isa Sirwani. Kitab Injil Nabi Musa Sirwani. Kitab Injil Nabi Musa dalam bahasa Sirwani. Kitab Injil Nabi Musa Sirwani. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad Arab. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad Arab. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad Arab. Ananda, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk tugas silahkan Ananda kerjakan latihan berikut ini ya nak ya. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.